Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali lagi Sapa Sulsel hadir menyapa Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, memberikan informasi dan juga perbincangan yang menarik. Tentunya ada saya Hendra Bakti yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, di pagi hari ini apa yang akan kita perbincangkan? Menarik sekali karena lagi-lagi di studio sudah kedatangan pelaku UMKM atau pengusaha muda yang kemudian bergelut di bidang kuliner yang membuat sebuah produk yang mempunyai bisa dikatakan ciri khas dari Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Di meja saya sudah ada produknya. Nah, ini dia. Pernah nggak sih membeli ayam paleko tapi dalam sebuah kemasan yang unik seperti ini? Nah, ini sudah dikelola secara profesional sehingga menggunakan kemasan yang khusus. Dan ini diperkirakan bisa bertahan sampai 6 bulan ketika disimpan di dalam kulkas. Tidak hanya ayam paleko saja, ada juga paru goreng. Nah, paru gorengnya juga dalam kemasan. Kok bisa ya muncul ide seperti ini? Membuat sebuah usaha yang seakan-akan sudah sangat profesional, tapi ini usahanya dibuat oleh seorang wanita ibu rumah tangga dari rumah, luar biasa. Nah, langsung saja kita hadirkan pengusahanya, ada Eka Hardianti. Halo, selamat pagi Mbak Eka. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar. Mbak Eka datang bersama dengan produknya. Nah, bisa dijelasin nih Mbak Eka, yang di bawah ini apa saja nih? Yang ini yang kuning adalah? Itu ayam paleko, Kak. Ayam paleko, sudah Iya. ada ya tertera sini, slogannya murah harganya, Pas porsinya, masih pak rasanya. Oke. Nah, selain ayam paleko ini ternyata ada juga produk lain adalah Paru goreng. paru goreng. Ada Nah, dua paru goreng ini varian. ada beragam Dua varian. dua varian. Iya. Ini bisa dijelaskan? Satu paru rica, yang satu paru topak lada, yang biasa orang bilang itu rendang Bugis. Oh, rendang Bugis, Iya. paru topalada. Iya. Oke. Nah, ini yang saya pegang adalah Itu paru topak lada. paru topalada. Iya. Ini yang paru ricanya. Nah, ini dia paru ricanya. Rame ya studio ya. Paru ricanya yang ini. Perbedaan kemasannya nggak Hanya ada di sebenarnya checklistan. ya. Oh, yang hanya di checklist aja nih. Iya. Yang bagian atas ada yang di checklist paru rica. Yang satu Yang paru di topak sana lada. paru topalada. Untuk paru ini dua varian ya. Iya, Kalau dua varian. ayam palekonya tadi Cuma satu. cuman satu. Dan ini juga kemasannya ada dua jenis juga. Iya, ada dua jenis, ada yang 100 gram, ada yang 200 gram. Ini 200 gram. Iya. Yang di meja Ini ini 100 gram. 100 gram. Iya. Khusus untuk ayam paleko tidak ada? Tidak ada, cuma ini kemasan 200 gram saja yang ada. Ini kemasan 200 gram? Iya. Oke. Yang satunya ada 100 gram, ada 200 gram. Iya, ayam palekonya hanya 200 gram. Iya, Kak. Wow, sebentar kita akan membuka ini dan kita akan cicipi. Tapi kita berbincang dulu nih. Mbak Eka, Iya. sejak kapan Anda memulai bisnis kuliner seperti produk-produk yang Anda bawa ini? Sebenarnya sih baru 2 tahun belakangan ini. Cuman kemasan ini baru 1 tahun. Oh. Baru 1 tahun kemasan yang ini. Awal mula bisnis kuliner itu 2 tahun, berarti sekitar tahun 2018 Iya, Anda rintis. iya. Kemudian untuk pembuatan kemasan seperti ini baru setahun Baru yang lalu, setahun. 2019. Iya. Waktu itu di 2018, apa yang mendasari Mbak Eka ini mulai merintis usaha kuliner? Dan mengapa tiba-tiba memilih yang lebih awal yang mana nih? Paru goreng Paru rica. goreng. Mengapa kemudian memilih paru goreng sebagai menunya pada saat itu? Kita bahas tentang mengapa Anda mulai bisnis kuliner sebenarnya. Awalnya sih sebenarnya awalnya dari suami doyan makan paru goreng. Rata-rata gitu. ya. Yang saya Suami. hadirkan di studio seperti ini biasanya untuk keluarga dulu. Iya, tapi dari saya enggak. Saya enggak suka makan paru. Bahkan ini kuliner pertama yang gimana sih cara bikinnya paru? Suami datang kerja terus bawa paru mentah, dia bilang bisa enggak dibuatkan paru. Terus aku bilang mau dibikin apa? Dia bilang sembarang, mau coto mau apa tuh. Aduh, mau ku bikin apa ini kalau paru mentah begini? Jadi akhirnya saya Google. Google dapat itu namanya resep paru rica. Bikin nih paru rica. Oh, jadi Gitu. awal mulanya secara tidak sengaja ya. Suami datang membawa Paru mentah. paru mentah, kemudian
dari situ juga ceritanya Anda memilih paru rica, bukan olahan lain? Bukan. Pas saya Google terus cari resep paru olahan paru, munculnya paru rica, jadi paru rica yang saya bikin. Terus kemampuan Mbak Eka membuat masakan paru rica ini secara otodidak waktu itu juga? Otodidak. Bahkan saya tidak tahu paru ini rasanya bagaimana sih pada saat itu. Aku bilang, aduh ini paru bagaimana cara bikinnya? Terus modelnya kan kayak merah, terus kayak berdarah. Aku bilang bagaimana cara bikinnya ini, Abi? Gitu. Terus dia bilang bikin aja, lihat di Google kayak gitu. Kita mau tahu respon pertama suami waktu itu yang membuat Mbak sibuk waktu itu ya. Itu gimana respon pertamanya dari hasil masak dengan cara hanya melihat resep dari Google atau internet begitu? Respon awalnya dia bilang, Umi kayak enak, kayak enak, kayak masih Pak, dia bilang tuh masih Pak, pedis enak, dia bilang begitu. Adek pun juga bilang enak Kak. Adek ini orang baru pertama kali makan paru, dia bilang enak paru ricata Kak. Jadi aku bilang, aku pikir-pikir kayaknya bisa jadi ladang bisnis ini. Jadi langsung muncul gitu ya. Langsung ada lampu ting kayak gitu. Jadi awalnya waktu cerita pada saat itu membuatkan suami dan juga saudara mendapat respon yang baik dari suami dan juga saudara, langsung di situ terbersit pikiran untuk membuat usaha. Pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Dalam jangka waktu berapa lama percobaan pertama kemudian Mbak memutuskan untuk menjual? Pokoknya hari itu saya pikir besok saya langsung cari kira-kira apa yang buat ini paru rica bisa tahan lama gitu. Jadi saya cari-cari di Google, pokoknya intinya semua di Google. Cari, terus ternyata ada yang bilang katanya di vakum. Jadi saya vakum, saya coba tahan 1 minggu, baru 1 minggu. Kayaknya ada yang salah deh. Ada yang salah, saya coba lagi. Terus saya lihat resep-resep, kan ada namanya rendang paru. Nah, rendang paru itu saya lihat cara masaknya, akhirnya jadilah kayak gini, bisa tahan sampai 1 bulan. Jadi awalnya paru ini hanya bisa bertahan 1 minggu saja. 1 minggu. Kemudian Anda berinovasi mencari cara untuk kemudian bisa bertahan sampai 1 bulan. Nah itu caranya gimana? Apakah rahasia perusahaan atau bisa dibagi? Sebenarnya sih dari cara masaknya Kak. Cara masaknya? Iya, pokoknya betul-betul harus lama, terus matang betul kayak gitu. Karena kalau masaknya cuma sebentar kayaknya enggak tahan. Karena saya sudah coba tidak tahan. Gitu ya. Rahasia nih kayaknya. Bayangkan nih seorang owner membocorkan rahasia perusahaannya. Ternyata harus betul-betul dimasak betul. Inti dari paru atau paleko ini bisa bertahan sampai 1 bulan itu di cara memasaknya ya? Iya, cara masaknya. Sebaiknya semakin lama? Iya, semakin lama. Durasinya mungkin tergantung berapa banyak? Iya, berapa banyak. Tapi saya biasanya, kan saya juga kerja. Saya start itu biasanya jam 7, jam 7 malam. Biasa kalau banyak orderan itu betul-betul sampai pagi. Wow, oke, nanti kita bicara seberapa banyak sih orderannya sekarang dan bagaimana sih rasa dari paleko dan juga paru rica maupun paru topaladanya. Nah, nanti kita akan buka ini sekaligus kita akan melihat bagaimana cara penyajiannya setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap di Sapa Sulsel. Anda masih bersama saya Hendra Bakti dalam Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan seorang pengusaha yang menjajakan produk khas Makassar, paru rica dan juga paleko, ayam paleko. Ini ayam paleko, tapi biasanya yang identik paleko itu adalah bebek gitu ya. Itu mengapa kemudian pilihannya jatuh ke ayam bukan bebek? Awalnya sih mau bebek, cuman untuk penggemar bebek kan agak kurang. Kalau ayam kan rata-rata semua makan. Jadi pilihannya jatuhnya ke ayam paleko. Begitu ya. Gitu. Tapi nggak mau nih 2 varian, ayam dan bebek.
Nanti dilihat. Nanti dilihat. Oke. Jadi mengapa memilih ayam? Karena pemikirannya ayam itu mungkin lebih pada umum banyak yang Iya. suka dibanding dengan bebek yang mungkin ada ya sebagian mengatakan bahwa mungkin agak amis lah, Iya. agak keras lah dagingnya, begitu alot lah begitu ya. Iya. Jadi milihnya ayam paleko ya. Ayam aman. Oke, dari tadi nih kita ngelihat berbincang tapi belum melihat isi dari produknya Iya. begitu ya. Tapi sebelumnya di sini sudah disertakan cara Cara penyajiannya. penyajiannya, iya. Nah, salah satu mungkin selebgram ya yang ada di Makassar sudah sempat mereview. Nah, coba kita lihat nih, ada video penampilan dari ayam palekonya dan juga cara penyajiannya berikut ini. Hai guys, aku baru aja dapat kiriman ayam paleko dari @ar_kitchen.id. Packagingnya keren banget, udah ada cara penyajiannya, dijamin higienis, dan udah ada logo halalnya loh. Sebagus dan sesaik itu packagingnya. Ini tuh oleh-oleh khas Makassar yang paling recommended, bisa dibawa dan disajiin kapan aja. Nah, ini tuh lebih enak kalau diangetin lagi. Isinya banyak banget dan dagingnya empuk banget tuh kan. Cukup dipanasin 3 menit aja langsung udah bisa disajiin. Ini setelah dipanasin ya, aroma rempahnya wangi banget. Pertama masuk mulut, terusnya tuh bener-bener seenak itu. Oh iya, lagi open reseller, agen dan distributor juga loh. Pokoknya buat kalian pecinta pedas dan pecinta ayam paleko, wajib banget cobain ayam paleko kemasan dari AR Kitchen. Jangan lupa di order dan menjadikan menu makanan kalian jadi istimewa dan mewah. Order di @ar_kitchen.id. Thank you. Nah, salah satu selebgram itu tadi siapa yang review? Itu Putri Pariwisata Kolaka Utara. Oke, sudah memberikan cara penyajiannya. Tadi ada palekonya ya. Nah, tadi yang saya menarik itu palekonya pada saat ingin dikonsumsi, ingin dimakan, itu dipanasi dulu. Dipanasi dulu. Tapi si cewek Dia tadi cuma- itu langsung mencelupkan dengan iya. plastiknya. Itu memang seperti itu Praktis. saran penyajiannya. Bisa sebenarnya sih bagusnya di teflon. Cuman kalau orangnya ndak mau Nggak ribet, punya. terus misalkan kita di kantor terus tidak ada kompor, air panas pun bisa Hmm. dipanaskan kayak gitu. Terus ditutup sampai berapa menit, panaslah sudah. Oke, dimasukin Siap. sama plastiknya berarti ya. Iya. Karena kalau dalam air panas terus dimasukin terbuka itu Belepotan belepotan nanti. ya. Oke. Ayo deh teflonnya. kita buka kita coba yang mana dulu nih? Palekonya atau paru dulu? Paleko aja langsung paru aja dulu ya. Ini yang Paru dulu ya, yang kecilnya yang aja kita kecilnya buka aja dulu. kan ini ada dua banyak Oke. sekali. Ini paru topalada. Yang paling recommended yang mana sih? Paru Topalada rica. atau rica? Oke, paru rica. Oke, tolong dibuka. Ini kita buka langsung ya. Kita udah siapin piring dan juga sendok untuk saya cicipi. Nah, ini bisa di sini. Mungkin perlihatkan ke pemirsa. Oh, ini dia isiannya. Ini yang 100 gram. Iya, 100 Oke, gram. diperlihatkan dulu. Kalau saya sih nggak kenyang nih kayaknya nih yang 100 nih. Ini ada dua ini Yang- kalau di dalamnya. Itu yang 200 ya. Yang 200 ada dua begini nih ya. Iya, coba Tapi dulu memang, Kak. Coba tapi dulu. memang didesain untuk sekali santap gitu Iya, ya. makanya saya kalau buat yang sekali santap kecil. seperti ini nih. Iya. Oke, bisa dibuka. Wah, saya melihat ini tuh merah sekali ya. Kayaknya pedas sekali tuh ya. Waduh. Ada levelnya nggak? Nggak ada, Oke, bisa semua dilihat. satu level. Oke, mungkin bisa dilihat. Ini dia. Paru Rica Art Kitchen. Nama Iya. brandnya adalah Art Kitchen. AR Kitchen. Kitchen. Oke, jadi kalau mau lihat di Instagram bisa sambil cek sekarang ini, yaitu Instagramnya art_kitchen.id. Oke, silakan dicari dulu sambil lihat ini. Ini dia paru rica. Saya melihat, wow. Kelihatan sedikit tapi pas dibuka Iya, banyak. pas dibuka banyak ya. Karena di vakum, Kak. Wow, oh iya benar ya. Nah, nih jadinya banyak nih. Kemudian sambelnya nggak pelit ya, banyak juga nih. Kayaknya bakal pedisan nih saya. Oke, saya coba. Ini tanggal produksinya. Nah, Tanggal 3 tadi malam. sekedar informasi juga, ini mencantumkan tanggal Tanggal produksi. Nah, di sini ada tanggal produksinya. Ini diproduksi 30 November, berarti Pagi selesai. masuk pagi ya Iya, tadi. masuk Hari pagi ini ya selesai. berarti Iya. ya. Oke. Nah, diperjelas lagi,
paru goreng ini bisa bertahan sampai 1 bulan. dalam suhu Suhu ruangan. ruangan. 6 bulan di freezer. Oke, ketika Anda membeli ini, masukkan dalam freezer bisa bertahan 6 6 bulan. bulan. Iya. Palekoknya Kalau suhu ruangan 2 minggu. 2 minggu. Kalau Masuk freezer? freezer 6 bulan juga. 6 bulan. Oke, wow, praktis sekali ya. Oke, kita coba cicipi paru rica. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Kak? Kesan pertama yang saya rasakan adalah tekstur parunya lembut. Iya. Karena saya biasa memakan paru rica yang sudah ada, yang banyak dijual juga. Ada yang saya dapati yang sudah agak keras. Iya. Apakah ini pengaruh karena baru diproduksi hari ini? Tidak. Apakah ini akan tetap bertahan? Tetap seperti itu. Karena memang dia kaya akan rempah. Kayak akan rempah. Rempah apa aja nih? Intinya cabe. Intinya cabe ya. Cabe. Coba lagi. Saya kira yang sendok pertama aja tadi yang lembut, yang kedua juga tetap lembut. Kalau orang yang baru pertama kali makan ini, terus tidak lihat kemasan, dia pikirnya daging. Daging yang sudah digoreng. Padahal paru. Betul juga. Oke, sekali lagi. Sayangnya nggak ada nasi nih ya. Nanti Kak, kalau pakai nasi Oke. makannya. Teksturnya lembut. Tadi saya katakan warnanya begitu menyala begitu ya, artinya sambelnya. Iya. Tapi setelah saya cicipi, saya yang termasuk orang yang tidak terlalu tahan dengan Pedis. rasa pedis. Tapi setelah saya cicipi, itu masih bisa Iya, dimakan masih kan. bisa Terima sama lidah. masih bisa diterima sama lidah. Kecuali kalau semuanya nih dimakan tanpa nasi pasti lebih pedes lagi ya. Dia kayak ada rasa-rasa manis-manisnya gitu kan Kak. Oke. Keringat saya udah jatuh. Tapi beneran pedis. Bagi orang yang mencari paru rica yang pedis, ini rasanya pedis. Lembut. Oke. Ini ada resep rahasia atau sebenarnya pada dasarnya pengolahannya sama dengan semua pengolahan paru, cuman mungkin hanya ada perbedaan tersendiri atau bagaimana? Kalau saya lihat sih pada umumnya paru kayaknya di Makassar itu agak kering ya. Makanya saya pikir kalau agak kering, nanti kalau misalkan lama dia bakal tambah kering. Makanya saya berinovasi untuk bikin paru tapi basah. Oke. Kan paru. biasanya kalau kita lihat paru itu dia kering. Paru rica rata-rata tuh yang di sini tuh dia kering. Tapi apakah itu tidak mempengaruhi tahan lamanya produk itu? Artinya ketika basah jangan sampai akan cepat basi begitu. Maka itu Kak, saya bilang semua dari cara masaknya. Oke, cara masaknya dan Anda yang tahu begitu ya. Iya. Oke, tentu rahasia perusahaan. Oke. Kalau tadi saya udah cicipin paru ricanya, nanti saya akan mencoba bagaimana rasa palekonya. Tapi setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Sapa Sukses. Masih bersama dengan Eka Hardianti yang merupakan owner dari R Kitchen. Silakan searching di Instagram r_kitchen.id sambil melihat produknya. Kita lihat beberapa tampilan produknya melalui dokumentasi foto berikut ini. Ini dia, ada ayam paleko dan paru goreng. Begini tampilan palekonya yang akan kita buka sebentar. Kalau tadi paru rica sudah kita buka. Dan ini paru gorengnya. Oke. Tadi kita buka paru rica ya Mbak ya. Tolong Mbak buka paru topaladanya untuk memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana penampilan atau tampilan dari paru topalada. Apa sih yang paling membedakan paru rica dengan paru topalada? Kalau paru rica dia pedis, sedangkan topalada tidak pedis sama sekali. Oh gitu. Iya. Coba kita lihat. Masih jarang kita lihat yang menjajakan paru goreng atau paru rica yang mempunyai bungkusan yang seperti ini ya.
Oke. Ini dia paru topaladanya. Bisa diperlihatkan sambil dituangkan. Oke. Sangat beda penampakannya ya. Iya. Kalau di sini butiran-butiran cabenya masih ada. Kemudian di sini paru topaladanya udah halus dan pastinya Tidak pedis tidak sama terlalu sekali. pedis ya perbedaannya. Tidak pedis sama Tidak saya. pedis. Makanya saya kasih cabai Oke. supaya kalau orang mau pedis Ada tinggal cabenya di ya. itu. Oke, Iya. kita coba satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cocok sama saya nih. Masih sama, teksturnya lembut. Ketika udah masuk ke lidah, kita pasti merasakan beberapa rasa. Ada manisnya sedikit, Iya. tetap pedisnya juga ada, sedikit. Tapi nggak terlalu banyak Iya, ya. enggak. Jadi rame. Rasa dari parunya tetap Lembut. terasa, Iya. lembut. Oke, itu dia paru topalada. Nah sekarang kita sisakan di sini untuk Ayam paleko. palekonya. Ayo coba kita buka ayam palekonya. Sebenarnya Anda mendapatkan ide dari mana untuk membuat kemasannya ini? Kemasan. Google, lagi-lagi Lagi-lagi di Google. ya. Inspirasi. Semua Dan- serba di Google. Oke, perlihatkan dulu produknya. Nah ini dia produk dari ayam paleko. Oke, ini 200 gram. Iya, 200 gram, Kak. Oke, kita akan tuangkan di sini. Bismillah. Wow, aromanya ya, baru dibuka langsung kerasa aromanya. Wow, ini dia. Ini sangat ciri khas Makassar, Bugis, Sulawesi Iya, Selatan, terletak pada makanan ini. Paleko ya. Wow. Berani jadi makan nih, Kak. Ini gimana? Pedis juga? Pedis. Pedis juga. Kamu, Mbak ini memang sengaja begitu membuat varian yang pedis atau memang justru pasar memang menginginkan hal itu? Cuma saya memperkenalkan makanan khas Makassar, makanan pesenya Makassar. Makanan pesenya Makassar. Iya, makanan pesenya Makassar, makanan pedasnya Oh Makassar. gitu. Jadi ada ciri khas begitu Iya. ya. Bahwa our kitchen identik dengan rasa yang pedas gitu Iya. ya. Oke, kita coba cicipi. Ini adalah ayam. Sekali lagi ayam. Biasanya ini ya bebek, tapi ini dipilih ayam dan pasti tidak jauh beda sih rasanya ya. Kita akan cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pedasnya masih di bawah dari paru rica, Paru rica. tapi hampir setara dengan ini. Tapi ini masih lebih Dia ada manisnya. Iya, dia ada manisnya ya. Oke, yang menjadi ciri khasnya apa nih? Yang ayam paleko seperti ini nih? Dia kalau ayam paleko air kitchen tuh tidak pelit bumbu, terus pedasnya nampol. Pokoknya intinya masih Pak Kak kalau dimakan. Masih Pak. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi dari 3 menu yang saya makan ini semuanya mengeluarkan keringat ya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Mbak Eka, semuanya pedas. Jadi yang mau merasakan yang pedas, makanan yang pedas, yang identik dengan makanan Makassar. Orang-orang iya. Makassar, orang-orang Sulawesi Selatan pasti pedasnya ya. Pedas. Ini mantap sekali nih. Wow, luar biasa. Jadi ini bisa bertahan sampai 2 minggu. 2 minggu untuk suhu ruangan. Tapi ketika masuk dalam kulkas, Bisa udah 6 bisa minggu. bertahan sampai 6 bulan. 6 bulan. Iya. Luar biasa ya. Oke. Mbak Eka, Iya. bisa kita berbicara harga? Bisa. Nah, Bisa. berapa harga untuk ayam paleko dengan berat 200, isi 200 gram ini? Ayam palekonya yang 200 gram 35.000. Itu harga ecer. 35.000. 35.000. Kalau paru gorengnya yang yang kecil itu yang 100 gram 25.000. Oke. Kalau yang besarnya 45.000. Oke.
Paru yang ini 40.000, 45. 45.000. Yang kecilnya 25.000. 25.000. 25.000, 45.000. Hemat 5.000, Kak. Oke, yang ini 35.000. 35.000. Oke, 45, 35, 25. Ingat ya, 45, 35, ini 25. Oke. Iya. Kemana pemirsa? Bagi pemirsa yang ingin pesan, bisa didapatkan di mana saat ini, Mbak? Apakah menjajakannya di gerai-gerai tertentu atau sejauh ini hanya via online saja? Via online sama reseller, Kak. Reseller sudah ada beberapa daerah, tapi untuk sekarang kami masih open untuk memudahkan customer menjangkau produk AR Kitchen. Berarti masakan Anda ini sudah menjangkau seluruh Indonesia mungkin Insya ya? Allah. Wow, sudah terbang kemana-mana ya? Iya, Sudah insya kemana Allah. saja yang sudah pesan? Papua, Palu, Kendari. Untuk saat ini masih buka karena masih banyak dari luar kota yang pesan pesan sama saya. Kasihan juga biar ongkirnya jauh-jauh kan. Mending saya buka reseller saya. Makanya sekarang saya masih buka open reseller. Oke. Untuk semua daerah. Anda kan tadi menjualnya 45, 35, 25. Itu bagi reseller bisa dijual dengan harga berapa rata-rata ya? Untuk harga reseller tergantung dari dia. Cuman kalau untuk harga reseller ada list tersendiri harganya. Semakin banyak dia pesan semakin murah. Oke. Kayak gitu. Nggak, itu untuk reseller yang ingin mengambil ke Mbak. Biasanya reseller yang menjualnya itu bisa dijual sampai harga berapa biasanya? Sama sih biasanya, Oh Kak. begitu. Iya, sama. Oh berarti pengambilannya aja yang Iya. mungkin ada diskon dari Iya. Mbak begitu ya. Iya. Oke, menarik sekali ya. Oke Mbak, saya berikan kesempatan untuk kemudian mempromosikan produknya ini kepada pemirsa Kompas TV Makassar. Silakan. Untuk yang ingin memesan produk AR Kitchen atau mau kepo-kepoin apa-apa saja yang dijual AR Kitchen, boleh di Instagram ar_kitchen.id atau bisa WA ke 085 345 223 971. Sekali lagi. 085 345 223 971. Wow, luar biasa sekali. Hari ini banyak makanan pedas yang saya makan dan sangat saya recommended sekali ya untuk kamu yang ingin merasakan pesenya Makassar ya. Pesenya Makassar. Makanan pedisnya Makassar. Coba deh saya rekomendasikan AR Kitchen ini ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Eka Hardianti sama-sama, sudah Kak. berbagi di studio Kompas TV Makassar. Makanannya ini sudah jalan-jalan kemana saja ya, sudah sampai ke penjuru Indonesia mungkin ya. Yang Insya Allah pastinya dunia nanti, dunia Kak. ya, semoga semakin berkembang ya. Iya, Kak, Oke, amin. terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Sapa Sulsel dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda. Carilah sesuatu yang baru, yang inovatif, yang kemasan khusus dan memiliki ciri khas. Siapa tahu bisa membangkitkan usaha Anda ya. Saya Indra Bakti menutup acara ini. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.